selamat sore para pendengar setia podcast Bening bersama Hening. Dalam kesempatan sore ini kami akan membahas beberapa perspektif ataupun transdisiplin yang berhubungan dengan sustainability tentunya. Yang mana dalam podcast ini kita sudah membahas beberapa episode yang sangat menarik dan diharapkan dalam episode ini tentunya pembahasan kita akan lebih menarik lagi sehingga para pemirsa dari podcast Bening dapat menyimak dan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum didapatkan sebelumnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu judul yang sangat menarik, yaitu perspektif peradaban mengenai teknologi, yang mana pada episode sebelumnya kita sudah membahas salah satu tema yang sangat menarik juga, yaitu sintesa teknologi dalam kearifan lokal. Lalu apa sih hubungan dari keduanya dan apa hubungan untuk kedepannya? Langsung saja di sini sudah hadir para pembicara yang sangat hebat-hebat. Ada Pak Eka. Halo, selamat sore Pak Eka. Kemudian ada Kak Puji. Selamat sore. Selamat sore Kak Puji. Kemudian ada Kak Mega. Selamat sore Kak Mega. Kemudian yang terakhir ada Kak Ito. Selamat sore Kak Ito. Oke, langsung saja bagi para pemirsa, langsung kita akan membahas kupas dan juga secara tuntas ini terkait tema atau judul yang kita angkat pada sore kali ini. Mungkin sebagai pembuka ada salah satu penjelasan ataupun pembuka yang sangat pemantik gitu ya dalam podcast ini yang akan disampaikan oleh Pak Eka Satya Putra. Kepada Pak Eka, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih ya, Ari. Penjelasannya sangat singkat padat ya. Oke, jadi kalau saya bisa merujuk kembali ya seperti yang tadi Ari sudah informasikan bahwa terakhir kan kita bicara tentang sintesa teknologi dan kearifan lokal ya. Kenapa sih hal ini perlu kita bicarakan? Dari merujuk kepada sebuah buku ya yang mulai ditulis tahun 1972 oleh satu grup dari MIT. Buku itu berjudul Limits to Growth ya. Buku itu mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan manusia dengan lingkungannya adalah manusia ini sepertinya tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa sumber daya alam yang digunakan untuk peradaban, untuk kehidupan itu adalah finite, jadi terbatas. Tapi ya itu kembali kok kesannya manusianya nggak sadar hal itu, ditambah lagi dengan teknologi yang makin maju, yang memberikan kesan paradigma bahwa seolah-olah manusia itu bisa hidup terlepas dari alam atau sumber daya alam yang digunakan. Nah, itu adalah pokok pembicaraan kita hari ini. Jadi saya hanya pengantar saja, saya lempar langsung kepada pembicara ini. Siapa yang mau bicara dulu? Urutannya saya kurang jelas, tidak hafal. Mungkin saya akan pandu ya Pak ya. Jadi sangat menarik kalau misalnya berbicara tentang bagaimana manusia ini dan juga keterkaitannya dengan lingkungan ataupun alam. Nah, di sini mungkin ada salah satu topik yang akan dibahas secara menarik dan mendetail. Pertama mungkin dari Kak Ito. Halo Kak Ito, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Oke, di sini Kak Ito akan membahas yaitu Gap of Civilizations, di mana bagaimana kita caranya belajar dari Indonesia dan juga ada beberapa contoh-contoh gitu terkait dari sekolah rimba dan lain sebagainya. Itu apa Kak terkait penjelasan itu? Mohon Kak Ito bisa dijelaskan. Iya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih. Seperti tadi yang telah dijelaskan Pak Eko, bahwa ternyata ada batas-batas apa yang menjadi bisa ditumbuhkan dari peradaban manusia. Dan ternyata hal ini udah dicatat dari zaman kuda, dari zaman Bahala. Yang benarnya
konfliknya berputar di situ-situ aja. Jadi masalahnya sama tapi teknologinya aja yang berbeda ya. Jadi di mana ada satu kelompok manusia yang secara teknologi lebih maju, lebih advance, ya bertemu kelompok manusia lainnya yang dianggap masih primitif. Lalu jadi mereka merasa, oh ini mereka harus dibudaki dan kita beri hadiah peradaban yang pada kebanyakan kasus juga sebenarnya terjadi semacam pembantaian atau dalam istilah modern itu genocide, ethnic cleansing, dan karena mereka dianggap tidak tahu apa-apa, padahal mereka punya perspektif tersendiri mengenai apa itu peradaban, apa itu teknologi, dan apa itu tata cara dan segala macamnya. Ya, cuman karena manusia itu makhluk yang tidak sempurna, maka dari itu biasanya mereka membuat kesalahan yang berulang-ulang. Dari zaman kerajaan Romawi ketemu suku yang mereka sebut barbar di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, terus kerajaan-kerajaan Eropa yang menjelajah dan menjajah suku-suku primitif kayak Native Amerika, Aborigin di Australia, dan berbagai macam suku di wilayah Oceania. Dan sebenarnya kita termasuk juga yang mereka anggap primitif kan, karena kita berada di Asia Tenggara. Dan hal tersebut terbawa sampai dan sangat terasa sampai abad 21 yang modern ini. Karena di Indonesia sendiri pun kelihatan ya, dari sejak kemerdekaan negara kita diwarnai dengan berbagai macam pergolakan dari zaman Bung Karno, Soeharto, terus Gus Dur sampai sekarang kan, bahkan SBY dan Jokowi sekarang masih banyak konflik-konflik yang terjadi. Jadi wacana besarnya adalah mungkin kalau di Indonesia yang bisa dilihat itu ada beberapa istilah yang biasanya dinamai suku pedalaman gitu, atau suku primitif yang dianggap mungkin belum Indonesia atau apapun lah itu. Dan karena dari zaman Soekarno dan Soeharto mungkin perspektifnya masih ya bangun kota, bikin jalan, buka lahan, terus diaspal, bikin gedung tinggi, dan itu yang disebut peradaban gitu mungkin ya. Itu masih terasa bekas-bekas dari penjajahan Belanda dan pokoknya paradigma orang Eropa Barat dari abad 15. Terus jadinya tuh yang unik sampai abad 21 sekarang ini di Indonesia, apa benar kita masih melihat dengan sudut pandang seperti itu? Karena nyatanya kan banyak tuh suku dari Jawa sampai Papua, mungkin di Kalimantan ada Dayak, terus di Sulawesi ada Wana, di Jambi itu ada yang terkenal SAD namanya suku Anak Dalam, di Papua ada Korowai, terus di Banten yang paling terkenal itu kan suku Baduy yang mereka menolak perubahan jor-joran, kayak kita nggak mau bikin gedung dari besi beton gitu. Terus kita juga nggak bolehin orang pakai teknologi yang terlalu macam-macam, dari telekomunikasi, terus kendaraan bermotor dan semacamnya itu. Tapi sebenarnya mereka fine-fine aja kan, tidak hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Kan banyak tuh udah testimoninya orang yang sana. Mereka hidup dalam komunitas kecil dan alamnya masih asri gitu. Dan mereka juga
masih banyak kan tradisi mereka yang jalan kaki jauh tanpa kendaraan. Mereka sempat ke Jakarta atau beberapa kota besar lainnya di Indonesia juga disambut dengan baik. Terus mereka pulang balik lagi ke apa ke tempat asal mereka di Baduy Dalam juga mereka nggak bawa apa-apa, nggak bawa handphone atau pakaian, berusaha urbanisasi, mengubah total tatanan kebaduyan mereka itu. Nah, jadi eh, eh, beberapa kasus menarik yang dilihat itu karena mungkin setelah jatuhnya Orde Baru Soeharto itu ya kan mulai bermunculan ini ya lebih bebas gitulah berekspresi dalam politik, ekonomi dan banyak hal lainnya gitu. Ada eh, Cani Clauet itu warga negara asing dari Prancis yang udah jadi warga negara Indonesia, datang pertama kali tahun 98. Dia sendiri juga pernah bilang melihat dari carut marutnya Soeharto jatuh sampai sekarang, dia udah nyaksin juga sendiri ke Kalimantan dari tadinya ada berjuta-juta hektar pohon rimbun, sekarang udah jadi industri sawit semua. Dia bilang susah masuk ke dalam Kalimantan karena suku-suku setempatnya nggak punya trust gitu kan ke dia. Padahal dia niatnya pengen ngelamatin satwa kera, terutama itu yang jenis owa kalau nggak salah kan. Dia bilang itu ya hal pertama yang penting itu ya membaur, nggak usah banyak mikir masyarakat ini harus kita apain ya, diubah atau apa ya. Katanya berbaur aja, belajar bahasanya, belajar tata caranya. Terus akhirnya dia bisa sendiri kan belasan tahun bangun yayasan akhirnya yang khusus untuk pelestarian satwa di Kalimantan. Dan ada juga kalau nggak salah namanya Sekolah Rimba itu yang dirintis Butet Manurung, lulusan antropologi kalau nggak salah. Ya kayak gitu juga perjuangannya. Sama dia bilang, suku-suku di pedalaman itu nggak punya trust ke kita karena mereka pikir kita tuh outsider. Jadi dia bilang hal yang paling penting itu kalau si Butet sampai dia bilang dia make pakaian adat sukunya gitu kayak selempang dan kainnya. Terus dia bilang nggak usah banyak prejudis dan mikir yang aneh-aneh karena sebenarnya mereka manusia juga. Terus di hal yang pertama kali dia temui di situ kan dia bilang si suku anak dalam ini panik kalau dia pertama kali bertemu dengan kontraktor Indonesia yang ya pokoknya industrialis lah yang mikirnya hutan ini harus digarap gitu. Jadi si Butet bilangnya ya si anak-anak ini kalau nggak mau tergerus hilang dari waktu itu harus diajari setidaknya tuh baca tulis, nggak boleh buta huruf dan pokoknya harus aware lah minimal dengan situasi di sekitarnya. Dan dia bilang tujuan akhirnya itu adalah bukan supaya si suku-suku ini akhirnya beradab jadi punya kota kayak kita juga, ada jalan tol, ada aspal, ada mobil segala macam, tapi justru sebalik katanya supaya mereka tetap dengan tata cara mereka tapi bisa meresistance tekanan luar yang berusaha mengubah mereka gitu. Dia juga bilang kan relawan yang ingin bantu Butet itu harus kayak dia juga dengan pendekatan etnografi, karena tanpa itu nggak bakal ada komunikasi atau trust yang terjalin. Jadi ya itu sih yang contoh nyata yang paling nyata yang saya bisa
perhatiin di peradaban modern Indonesia sekarang ini. Selebihnya mungkin ada yang ingin ditambahkan. Untuk Mega atau Riko atau Oke, Mbak Puji mungkin. sebelum lanjut ya. Jadi kalau boleh saya intisarikan ya. Jadi sebenarnya Mas Ito ini bertanya yang disebut peradaban maju teknologi itu seperti apa sih? Apakah harus seperti yang kayak Eropa itu bangun jalan, bangun bangunan dan segala macam. Sedangkan ada kelompok manusia atau komunitas yang hidup dengan peradabannya, dengan nilainya, dengan alamnya, ya sebenarnya fine-fine aja gitu. Oke, untuk hal itu aku setuju ya, tapi di sisi lain dinamika sebuah negara itu kan tidak semudah itu ya. Berapa ratus juta yang harus kita perhatikan, 275 juta orang dengan berbagai macam etnis. Dan semuanya berpikir secara berbeda. Value system, belief system yang berbeda dan segala macam. So, itu adalah sebuah tantangan ya. Tanpa kita harus bilang, oh ini gara-gara ini, gara-gara itu. Menurut saya enggak sih. Ya itu udah terjadi, kita mau ngomong apa sih. Tapi yang lebih baik, bagaimana ke depannya kita mengakui hal itu. Peradaban tidak harus berarti seperti yang kayak Eropa. Peradaban bisa juga seperti yang sudah ada di Indonesia. Itu saya setuju banget ya, sesuai dengan judul perspektif peradaban mengenai teknologi. Yang mungkin saya terlalu awal, tapi supaya lebih jelas saja, kalau boleh dari pemaparan itu ya berarti teknologi ya, kalau dilihat dari sisi peradaban ya tidak harus seperti merujuk ke satu peradaban aja, Eropa doang gitu. Menurut saya sih itu sih poinnya dari Mas Ito. Nah, monggo Puji dan Mega. Oke. Terima kasih Mas Ito. Paparannya, uraiannya sangat menarik dan makasih juga Pak Eka telah meringkasnya secara lebih concise gitu. Menarik sih sebenarnya tadi kalau misalnya kita balik lagi ke limit to growth gitu ya. Dan kemudian disinggungkan sama negara dengan segala kompleksitasnya gitu. Dan kemudian gap peradaban itu tadi, saya ingin kayak memunculkan gitu lah ya, memunculkan satu gagasan yang sebenarnya udah dari tahun 50-an ya muncul sebagai paradigma ini dari ilmu antropologi gitu. Berhubung tadi Mas Ito sudah menyinggung Butet Manurung sebagai antropolog gitu. Saya mencoba untuk memunculkan satu paradigma namanya paradigma etnoscience gitu. Yang mungkin si paradigma ini kalau di ilmu-ilmu yang sekarang gitu kan, ilmu antropologi yang sekarang tuh fokusnya lebih ke materialisme gitu, fokusnya lebih ke kebendaan gitu. Sedangkan paradigma etnoscience ini lebih mengedepankan gagasan ideasional, gagasan pengorganisasian. Sebenarnya apa sih yang maksud gitu, tujuan gitu dari masyarakat tuh menciptakan pengetahuan yang seperti itu gitu. Dan dari buku yang telah ditulis oleh Pak Ahimsa ya, seorang profesor dari UGM, di sini dia menawarkan sebuah gagasan etnoscience, a bridge to back to nature gitu. Gimana sih etnoscience ini bisa dijadikan sebagai sebuah jembatan gitu untuk bagaimana kita kembali kepada alam. Nah, menarik juga kalau yang dari saya baca mengenai etnoscience itu menarik untuk kayak kita bisa mengadopsi sebenarnya pendekatan multidisiplin ya, dengan sebenarnya kita nggak harus merasa dibingungkan gitu dengan spesialisasi yang sudah kita lakukan masing-masing gitu. Kayak misalnya dari etnoscience itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang sebenarnya membutuhkan etnoekologi gitu untuk memahami lingkungan gitu kan, manusia dan lingkungan. Etnoekologi itu kemudian juga memerlukan belahan-belahan ilmu lain seperti kayak
etnobotani gitu, etnopedologi, etnoastronomi kayak gitu, untuk semakin kayak menjadi lorong gitu untuk kita melihat bagaimana sih manusia memahami lingkungannya dengan jembatan-jembatan yang seperti itu gitu. Gitu. Dan kemudian tadi menarik sebenarnya kalau dikaitkan dengan Mas Ito tadi gitu, gimana sih bisa gitu teknologi tuh sebenarnya tidak hanya jadi materi sebagaimana yang tadi human civilization yang dikembangkan oleh akhirnya gitu, yang dikembangkan secara berhasil oleh masyarakat Barat yang dianggap beradab, walaupun kita perlu pertanyakan lagi tuh beradabnya kan sebenarnya paradigmanya evolusionis gitu ya. Dan ini sebenarnya tuh kita sebagai masyarakat tropis dalam tanda kutip sebagai ras yang dianggap tidak beradab tadi tuh sebenarnya punya keberadaban dengan nilai yang sangat adiluhung gitu. Begitu sih kalau dari tanggapan saya. Mungkin Mega bisa mengelaborasi secara lebih general. Iya, tapi kalau saya sih juga melihatnya karena tadi baru dengar juga nih istilahnya etnoscience yang memang akan kita coba mungkin explore dalam mungkin tidak hanya di episode ini gitu ya, tapi juga di episode selanjutnya dari teman-teman pendengar juga mungkin ini satu hal yang istilahnya bisa membawa satu jembatan gitu ya bagi teman-teman dari bidang lain atau dari keilmuan lain gitu untuk bisa lebih tahu seperti apa nih maksudnya peradaban itu sendiri gitu. Misal kalau kita melihat tadi Mas itu sudah bercerita dan juga Mbak Puji sudah ya, ikut menambahkan. Nah, saya jadi tertarik untuk kembali mempertanyakan gitu ya, kayak apakah dalam menentukan PDB atau GDP, dalam arti produk domestik brutonya kita, itu selalu landasannya tuh terkait jasa ataupun barang gitu. Jadi tingkat seberapa sering kita bertransaksi itulah yang memang salah satunya gitu dijadikan nilai. Termasuk juga dengan mungkin ada devisa atau ada transaksi ekspor impor di situ gitu ya di dalamnya. Nah, tapi saya juga jadi ingin mempertanyakan juga nih, apakah jangan-jangan ada belakangan gitu ya, ada semacam kategori misal investasi hijau gitu atau ada kategori di mana ada PDB hijau yang itu sebenarnya bisa mengukur seberapa jauh gitu negara-negara di dunia dalam mengalokasikan anggaran ataupun mengalokasikan uh, politik interestnya gitu untuk berinvestasi di bidang-bidang yang berkelanjutan gitu. Contohnya kayak ekonomi sirkular atau mungkin energi terbarukan gitu misal atau lainnya gitu yang juga itu harus ikut ibaratnya melibatkan masyarakat tapi juga melibatkan swasta bahkan kalau bisa sampai kepada pentahelix gitu ya, akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan juga media. Tapi melihat tadi, maksudnya peradaban yang juga ikut diperbincangkan dari awal ya, saya jadi tertarik juga nih, apakah jangan-jangan dalam memandang kemajuan satu negara itu sendiri, kan PDB memang diukur untuk melihat gitu bagaimana negara itu berkembang gitu ya, dan termasuk bisa dibilang seperti apa gitu pola produksi ataupun pola ekonomi di dalam negara itu. Nah, jadi saya jadi melihat adanya sedikit mungkin ini bisa dikatakan sebagai bias gitu ya. Apakah mungkin gitu untuk kita ke depannya bisa memasukkan unsur keberlanjutan gitu ya dalam menilai satu kemajuan di negara gitu, negara secara global gitu ya, tidak hanya di negara Global South atau Global North atau negara yang katanya dunia ketiga. Ya, kayak gitu sih. Gimana teman-teman ada jadi terpikir? Boleh nimbrung ya? Oke. Pertama, GDP berbasis jasa dan barang. Ya. Ada loh negara yang GDP-nya bukan berbasis jasa dan barang, tapi berdasarkan happiness.
Butan. Silakan Hmm. lihat ya. Bagaimana mereka mengatur, aku nggak tahu ya detailnya, tapi ada. Terus kalau kita bicara tentang pembuatan anggaran yang ramah lingkungan, itu sekarang sedang dibuat. Kenapa saya tahu? Karena saya terlibat dalam pembuatan Green Culture Podcast yang ada di Spotify ya. Cek aja deh di situ. Itu udah dibahas itu. Jadi bagaimana pemerintah mendorong dunia usaha atau investor agar anggarannya itu juga berbasis ekologi. Ada. Jadi percayalah itu sedang diusahakan ya. Dan yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana generasi muda, Anda semua bisa membantu mendorong itu menjadi sebuah gerakan sosial yang masif. Ya antara lain dengan podcast seperti ini gitu loh. Ya. Tapi saya jadi izin bertanya nih Pak, berarti itu apakah bisa dibilang sebagai satu bentuk stimulus fiskal gitu ya, yang itu nantinya akan menjembatani mungkin kepentingan pusat dengan daerah gitu dalam arti, oke, kita mau bikin satu model bisnis sirkular gitu, misal di Rote atau di mana gitu, di daerah pelosok juga ya, misal salah satunya mungkin di daerah timur Indonesia atau barat Indonesia, itu apakah juga dimungkinkan dengan stimulus fiskal itu atau mungkin transfer fiskal berbasis ekologi itu? Oke, saya bukan ahli ekonomi, saya Ya tapi tapi saya jadi terpikir aja, ya maksudnya apakah mungkin gitu ya Pak yang ya? saya tahu ya, yang saya tahu dan ini merujuk kepada narasumber Mas Joko dari Kemenku BKF ya. Yang saya tahu itu ada yang disebut dengan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Jadi bagaimana si provinsi ini bisa menyisihkan sebagian anggaran kepada kabupaten yang punya punya inisiatif inisiatif atau aktivitas dalam lingkungannya, sehingga si kabupaten tersebut bisa menjalankan inisiatif atau aktivitas tersebut. Itu kalau nggak salah istilahnya TAPE ya. Dan ada juga hal yang mirip dari kabupaten ke desa. Jadi bagaimana si desa bisa minta kepada kabupaten, tolong disisihkan anggaran karena desa kami ingin melakukan kegiatan lingkungan yang seperti ini ya. Ada itu. Dalam pemahaman saya sebagai orang yang sangat awam banget tentang keuangan, menurut saya itu bukan fiskal. Itu adalah stimulus dalam arti pemberian dana ya, grant atau hibah lah, ya, bukan fiskal. Satu hal lagi yang perlu dicamkan adalah bahwa dalam rangka menjadi benua pertama yang hijau, itu dia akan meluncurkan aturan si BEM yang intinya produk-produk yang datang dari negara yang belum hijau itu akan kena biaya tambahan, sehingga produk-produk itu menjadi tidak kompetitif. Nah, mengingat hal ini, ya mau nggak mau kita juga harus segera menjadi sebuah negara yang menghasilkan produk hijau. Jadi kalau dibilang urgency itu udah ada ya untuk menjadi hijau dalam level global ya. Tapi bagaimana itu bisa menjadi urgency dalam level skala yang lebih kecil dalam scope atau tadi bisnis dan segala macam ya. Itu yang harus dipikirkan gimana caranya. Itu aja tambahan saya. Sangat menarik sekali ya pembahasannya, di mana perspektif peradaban dalam teknologi ini ternyata bisa dibawa ke arah berbagai disiplin ilmu, bisa ke ekonomi, kemudian ekologi, bahkan tadi Kak Puji sudah menjelaskan bagaimana keterkaitannya dalam etnoscience gitu ya teman-teman pendengar.
Mungkin ada beberapa sedikit sepatah dua patah kata dari para pembicara terkait judul yang kita angkat pada kesempatan episode kali ini. Mungkin dari Pak Eka. Ya, menarik banget. Dan menurut aku ya sesuai dengan ciri khasnya transdisiplin. Dan aku juga pengen menyinggung, Mika tadi bilang ya, bahwa tidak usah memikirkan disiplin ya. Itu benar sekali. Tapi dalam aplikasinya itu sangat sulit. Ya, benar Asal sekali. tahu aja ya. Asal tahu aja. Mbak Puji, Mbak Mega, Mas Sito, Mas Ari, kalau bicara tentang disiplin saya, background saya adalah teknik metalurgi. Apa hubungannya dengan lingkungan gitu? Ya. Ya itu tergantung orangnya mau belajar apa enggak kalau menurut saya. Itu aja sih. Baik. Terima kasih semuanya para pembicara yang sangat seru dan juga banyak materi yang disampaikan kepada kita semua, para pendengar podcast CTSS atau podcast Bening, yang mana kita telah membahas berbagai perspektif peradaban dalam teknologi itu. Bahwasanya dapat ditarik kesimpulan sedikit tadi ya, sebagai bahwasanya teknologi itu tidak mengacu pada satu peradaban saja, dapat mengacu pada beberapa peradaban, dan kita tidak boleh menganggap suatu suku ataupun kearifan lokal itu sebagai hal yang primitif. Bahkan justru itulah yang dapat diangkat potensinya untuk menjadikan suatu negara itu menjadi negara yang berdaulat ataupun maju gitu, sesuai dengan kearifannya lokal masing-masing. Maka dari itu, para pendengar podcast Bening, kalian para transdisipliner, para sustainability-ner, terima kasih atas kesempatannya, dan jangan lupa untuk selalu menyimak podcast-podcast dalam episode selanjutnya. Saya sebagai host di sini, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Bening bersama Bening. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu.